Halo, selamat sore. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Apakah baik-baik aja? Nah, di sini kami akan melakukan acara podcast yang bertentang dengan tema hidroponik. Jangan lupa tonton channel ini ya, biar bisa tahu. Dan di sini ada narasumber saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Septian Zubar. Saya sendiri seorang mahasiswa Fakultas Pertanian UST. Saat ini saya semester 3. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang tanaman hidroponik yang akan Anda kembangkan kan. Bagaimana asal mula mempunyai inovasi tentang hidroponik ini? Awal mula saya dimulai dari pengalaman saya pribadi ketika SMA dulu. Salah satu ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah yakni tentang hidroponik. Namun ketika SMA jadi kegagalan karena peminat dari ekstrakurikuler ini sedikit, tidak ada lagi peminatnya. Dan akhirnya tutuplah ekstrakurikuler ini, walaupun fasilitas yang disediakan sekolah sudah sangat mumpuni. Dan hal ini membuat saya secara pribadi masih ingin ataupun punya keinginan besar untuk tetap melanjutkan apa yang kemudian gagal untuk menjadi berhasil. Pada saat itu setelah lulus SMA, Anda langsung melanjutkan kuliah atau langsung ke bisnis hidroponik? Alhamdulillah, pada saat itu saya mempunyai keinginan kuliah dan saat ini sudah masuki semester 3. Wih, keren kalau gitu. Seorang mahasiswa sudah bisa mempunyai peluang bisnis seperti hidroponik ini. Lalu apa yang akan ditanamkan atau dikembangkan selama jadi mahasiswa ini ke rentan yang bisnis hidroponik ini? Sejak masuk menjadi mahasiswa di UST, saya menanamkan dari awal untuk kemudian ketika menjadi mahasiswa, kalau bisa itu tidak menjadi mahasiswa biasa saja yang tidur kuliah, bosan kuliah, namun juga ada karya yang diberikan dengan kemudian salah satunya ingin tetap berhidroponik dan mengembangkan ke arah bisnis tentunya. Akhirnya dalam kuliah tetap menanamkan hal tersebut dan akhirnya bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama untuk bisnis, dan salah satunya bisnis hidroponik. Di sini kan dari penjelasan itu ada nggak sih peluang menjadi penghalang untuk mendirikan ke sini atau suatu bisnis ini? Untuk itu singkat cerita, saya bertemu dengan teman-teman yang memiliki satu visi. Akhirnya karena saya berasal dari luar kota Jogja, ketidaktahuan akan lahan dan ketidakpunyaan ada sedikit yang membuat menjadi penghalang. Nah, di sini apa yang menjadi motivasi Anda saat kuliah sambil bertani atau berbisnis hidroponik ini juga? Motivasi kuliah sambil bertani sebenarnya termasuk dari tidak berpangku tangan orang lain, jadi bisa berdikari dan juga bermanfaat, yang kebermanfaatannya harus bisa dicari ataupun diberikan kepada masyarakat. Dan ini kan juga bisa untuk kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk kemudian menghadapi tantangan zaman yang semakin besar. Semakin sedikitnya lahan tapi kebutuhan akan pangan semakin besar, maka ini bisa menjadi salah satu solusi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kebutuhan pangannya sendiri, bisa dengan teknik hidroponik ini. Nah, untuk greenhouse ini mempunyai luas dan menggunakan bahan apa aja?
untuk menutupi atas dan samping-sampingnya. Untuk greenhouse kami ini sekitar 9 kali 10 meter kalau tidak salah ya. Dan kami menggunakan paranet di sebagian samping untuk kemudian mencegah hama masuk, seperti hama belalang, kemudian ulat ataupun kupu-kupu dan segala macam yang termasuk dari penanggulangan untuk hama itu sendiri. Oke. Nah, sekarang dari segi tanaman apa aja yang akan digunakan untuk tanaman hidroponik ini, yang lagi wow gitu, yang banyak diperbincangkan, apa yang akan Anda tanam? Untuk tanaman kami sendiri sih sekarang sedang mengembangkan selada, pakcoy, dan juga tomat. Hidroponik ini kan identik dengan air. Untuk segi perawatannya gimana itu dalam hidroponik ini? Segi perawatan tinggal kemudian kita memastikan bahwasannya air yang kemudian kita siapkan disirkulasi dengan baik, kemudian tetap ada airnya itu tetap konstan agar tidak kering, karena hidroponik sangat membutuhkan air sebagai media tanamnya dan juga sumber dari nutrisi. Jadi sebisa mungkin kita tetap kontrol kondisi airnya, apakah airnya masih ada ataupun masih cukup, atau paling besar kendala dari diri sendiri bagaimana kemudian ketika kita tidak disiplin mengecek nutrisi. Dari disiplin kemudian untuk mengecek air, kondisi tanaman, apakah ada hama, maka itu berdampak pada produksi sendiri yang bisa saja gagal produksi, ataupun kemudian banyak hama dan sampai layu atau sebagainya atau faktor lainnya. Apa saja sih keuntungan hidroponik ini daripada ditanam pada tempat tanaman langsung seperti tanah medianya? Untuk hidroponik ini relatif tahan ketika sudah dipanen daripada tanaman yang kemudian ditanam di tanah. Selanjutnya ini harus sadar ya, ke depan lahan ini akan semakin sempit tentunya. Iya, benar. Perlukan inovasi seperti hidroponik untuk kemudian memenuhi kebutuhan manusia, karena semakin bertambahnya angka kelahiran maka akan bertambah pula kebutuhan makanan bagi manusia sendiri. Jadi hidroponik termasuk bisnis yang kemudian bisa dikatakan bisnis masa depan. Peluangnya untuk punah itu minim lah. Nah, sekarang untuk kuliahnya gimana Mas? Terganggu dengan usaha ini atau kendala pada orang tua mungkin tidak diizinkan supaya fokus untuk kuliah atau bagaimana? Alhamdulillah untuk kuliahnya sih masih lancar ya. Untuk orang tua sendiri termasuk mendukung tentunya, karena memang apalagi ini inovasi dari anaknya sendiri. Jadi biar anaknya juga mengetahui dunia kerja tentunya, seperti apa nantinya dunia kerja itu sendiri. Sebagai mahasiswa tidak seharusnya itu kemudian cuma belajar dan mengharapkan ketika selesai kuliah diterima perusahaan untuk mendapatkan gaji tinggi. Ya nggak seperti itulah. Nah, apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman ini di rumah, barangkali ada yang bisa berinvestasi dalam usaha hidroponik ini seperti Anda saat ini kan? Nah, kan Anda sudah dibilang sekarang eksekutif ini udah bisnisnya udah lumayan sih. Nah, tepatnya peluang bisnis bagi mereka yang akan mulai sekarang. Untuk teman-teman sendiri sih, untuk yang memiliki inovasi dalam hal bisnis ataupun kemudian hobi, jalani saja. Jangan kemudian kita berputus asa karena wah tidak ada tujuan, tidak ada channel ataupun yang lainnya. Apapun itu tetap harus kita berusaha menanamkan bahwasanya kita ini percaya kedepannya pasti kalian
akan menemukan orang-orang yang kemudian sepemikiran dengan sevisi, dan ketika menemukan orang tersebut kita bisa mengembangkan apa yang kemudian dicita-citakan bersama. Jangan pernah berputus asa terhadap apa yang kalian cita-citakan. Itu yang poin yang paling penting. Terus bersemangat dan tanamkan itu agar bisa menjadi sesuatu yang real. Nah, bagaimana perasaan saudara ketika kebutuhan orang lain dapat terpenuhi dengan adanya petani hidroponik ini seperti Anda sekarang? Tentunya saya sendiri sangat senang dan bangga menjadi petani hidroponik, karena ketika kita menanam, tanaman itu tumbuh dan juga sangat bermanfaat bagi orang lain. Untuk manfaatnya sendiri, mendapatkan asupan energi sendiri, mendapatkan keceriaan sendiri dari memenuhi kebutuhan orang lain tersebut. Hal tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, dan karena saya diajarkan sebaik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, maka kebermanfaatan saya dengan menjadi petani hidroponik itu salah satu tangga untuk kemudian bisa menjadi orang yang lebih baik seperti yang diajarkan oleh agama saya tentunya. Dan yang paling saya pegang adalah jangan berputus asa dari rahmat Tuhan, karena Tuhan punya caranya sendiri untuk kemudian memberikan suatu pelajaran kepada hambanya, dan juga memberikan suatu proses ketika kita tidak berputus asa terhadap apa yang kemudian Tuhan berikan berikutnya. Nah, terima kasih banyak atas ilmu yang Anda berikan di podcast ini. Semoga berguna untuk kami dan teman-teman di rumah. Nah, intinya teman-teman di rumah jangan bermalas-malasan untuk berkarir. Harus berani mencoba melakukan suatu hal baru, karena suatu proses biasanya tidak akan mengkhianati hasil kita dalam berusaha. Terima kasih telah menonton channel ini, dan channel ini kami tutup. Halo, nah inilah wajah-wajah kelompok 6. Kami tugas DKP podcast. Lihat ganteng-ganteng kan? Ya udah, suruh mereka perkenalan nggak? Suruh aja. Perkenalan aja Mas, sendiri Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Ramadan Rizky Mahendra dengan NIM akhir 029. Saya Septian Subahar, ini bertugas sebagai narasumber. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan materi yang sudah disiapkan terdapat kesalahan. Dan selanjutnya atas Saya Yusuf Widiantoro dengan NIM akhir 008. Dan saya Ahmad Nuruddin, NIM akhir 009. Dan saya yang terakhir Alfian Ismail dengan NIM akhir 017. Nah, disinilah orang-orangnya kelompok 6. Kalau kami semua banyak salah kata, kami mohon maaf. Dan tim belakang layar ganteng-ganteng. Kalau yang minat Japri ya. Kalau nomor siap. Kalau silakan klik aja klik. Oke, Ya, di bawah dadah. Wiring, lepetrin ente.